Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempelajari metode penyelesaian SPLTP lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai metode gabungan dan metode determinan. Untuk soalnya masih sama dengan yang di video pertama. Di sini kita akan menyelesaikannya dengan metode gabungan. Gabungan di sini kita akan memakai eliminasi sama substitusi. Kalau kalian mau substitusi eliminasi boleh, silakan dipilih. Nah, kalau menggunakan metode gabungan, misalkan di sini Ibu akan menggunakan dengan metode eliminasi terlebih dahulu. Sama seperti yang di metode eliminasi sebelumnya. Misalkan kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Ini sampai langkah eliminasi ini sama persis dengan yang metode sebelumnya. Kita peroleh nilai Z-nya 60.000 dari eliminasi persamaan 1 sama persamaan 2 ya. Eliminasi persamaan 1 dan 2. Lalu kalau di eliminasi persamaan 1 dan 3, kita peroleh nilai Y-nya 40.000. Kalau di metode sebelumnya yang eliminasi, kita eliminasi lagi kan persamaan yang lain sehingga untuk menghasilkan nilai X-nya itu akan berlanjut eliminasinya. Sedangkan untuk metode gabungan, ketika kita sudah menemukan nilai variabel, langsung aja kita substitusikan ke persamaan yang lain. Kalian boleh memilih mau persamaan 1, 2, atau 3, bebas, karena jawabannya nanti akan sama. Kita udah ketemu nilai Z sama nilai Y. Misalkan untuk mencari nilai X, kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 kan ini, X sama Y tambah Z sama dengan 150.000. Kita ganti nilai Y sama Z. Y-nya 40.000, Z-nya 60.000. Sehingga akan diperoleh nilai X 150.000 dikurangi 100.000. Ini kalau dijumlahkan 100.000 pindah ruas ya. Sehingga nilai X-nya 50.000. Udah ketemu. Nilainya akan sama dengan menggunakan metode apapun. Nah, kalau menggunakan metode gabungan ini bisa lebih cepat untuk memperoleh nilai X, Y, maupun Z-nya. Satu lagi, ini terakhir metode determinan. Kalian mungkin baru mendengar metode determinan. Sebenarnya determinan itu ini masuk ke materi matriks di kelas 11. Tapi bisa juga caranya itu digunakan untuk menentukan nilai variabel pada SPLTP. Nah, kalau menggunakan metode determinan, di sini kita menuliskan semua koefisiennya pada masing-masing persamaan. Seperti yang pertama di sini. Ini kan koefisiennya 1, 1, 1. Tulis satu baris paling atas, 1, 1, 1. Persamaan kedua, 1, 1, negatif 2. Tulis di sini 1, 1, negatif 2. Terakhir 1, negatif 2, 1. 1, negatif 2, 1. Untuk mencari nilai determinan, di sini Ibu akan menggunakan metode seharus. Kita kalikan bilangan atau elemen yang berada pada satu diagonal. Tapi di sini kita tambahkan lagi 2 kolom di sini. 2 kolom paling awal dari bentuk determinan yang ini. Kita tambahkan berarti yang 2 baris, 2 kolom paling awal yang ini. Nah, 1, 1, 1, 1, 1, negatif 2. Kita tambahkan ke sebelah sini. Ya, coba lihat. Dari yang ini kita pindahkan ke belakang, tambahkan. Kita kalikan elemen yang berada pada satu diagonal. Tahu bentuk diagonal? Miring gitu. Berarti kita kalikan. Nah, kita kalikan. 1 kali 1 kali 1. Hasilnya, simpan di sini. 1. Lalu yang sebelah sini, kita kalikan juga. 1 kali negatif 2 kali 1. Hasilnya, negatif 2. Jadi ditambah negatif 2. Lalu yang ini, 1 kali 1 kali negatif 2. Hasilnya negatif 2. Kalau yang tanda biru,
dari atas ke bawah ke kanan, itu kita jumlah ya. Nah, ini diagonal yang biru. Pakai garis yang biru yang ini. Sekarang, diagonal kan ada yang ke pinggir ke sebelah sini. Kita bendain warnanya. Ini misalkan diagonalnya yang garis warna merah. Kita kalikan juga 1 kali 1 kali 1. Ingat bedanya, kalau yang warna biru itu ditambah, kalau yang merah itu dikurang. Berarti sekarang dikurang berapa? Kurang 1. Ini kalikan 1 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya 4. Jadi di sini kurang 4. Ini kalikan juga 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1. Berarti kurang 1. Tinggal dikurangi. Ini dua tanda positif kali negatif. Berarti negatif. Ini juga negatif. 1 kurang 2 kurang 2 kurang 1 kurang 4 kurang 1. Hasilnya negatif 9. Nah, ini untuk determinan yang persamaannya. Sekarang kita untuk mencari determinan nilai dx-nya, determinan x. Kalau determinan x, ini kan bentuk awalnya yang ini asalnya. Yang ini. Satu baris untuk yang x ini kan 1, 1, 1. Satu baris yang ini kita ganti dengan hasilnya. Hasil dari persamaannya. 150.000 negatif 30.000 sama 30.000. Jadi satu kolom kita ganti dengan nilainya. Langkahnya sama seperti tadi. Kita ambil 2 kolom. Yang ini masukkan ke sini. Kita kalikan seperti tadi. Kalikan diagonalnya. Ini 150.000 kali 1 kali 1. Hasilnya 150.000. Lalu 1 kali negatif 2 kali 30.000. Hasilnya ditambah negatif 60.000. Ini kalikan 1 kali negatif 30.000 kali negatif 2. 60.000. Sekarang diagonal yang ke kiri, ke sini. 1 kali 1 kali 30.000. Berarti dikurang 30.000. 150.000 kali negatif 2 kali negatif 2. 150 kali ini 4 ya. Jadinya jadi 600.000. Dikurang 600.000 ke sini. Lalu yang terakhir 1 kali negatif 30.000 kali 1. Dikurang negatif 30.000. Ingat ya, kalau yang merah berarti dikurang, kalau yang biru ditambah. Berarti tinggal kita hilangkan saja. Ini ada yang habis, coba lihat. Ini dengan yang ini. Ini kan negatif kali negatif berarti jadi positif kan? Nanti habis. Ini dengan ini habis. Berarti tersisa yang ini. 150.000 dikurangi 600.000. Hasilnya negatif 450.000. Udah ketemu dx. Sekarang tinggal kita cari dy. Dari persamaan yang awal, yang tadi, kolom tengahnya kita ganti dengan nilai yang akhirnya. Kalau tadi yang x kita ganti, sekarang yang y. Y kan di tengah di sini. Berarti yang y kita ganti. Sama langkahnya seperti tadi. Pindahkan ke sebelah sini. Kita kalikan diagonalnya. 1 kali negatif 30.000 kali 1. Hasilnya ini. Lalu 150.000 kali negatif 2 kali 1. Tambah negatif 300.000. Lalu 1 kali 1 kali 30.000. Ini hasilnya 30.000. Lalu sekarang yang miring ke kiri diagonalnya. Ingat, ke kiri berarti dikurang. Ini 1 dikali negatif 30.000 kali 1. Hasilnya negatif 30.000. Berarti dikurang negatif 30.000. Nah, lalu yang ini 1 kali negatif 2 kali 30.000. Hasilnya negatif 60.000. Dikurang negatif 60.000 ke sininya. Terakhir 150.000 kali 1 kali 1. Hasilnya dikurang 150.000. Nah, ada yang habis lagi nggak?
Ini dengan yang ini. Ini negatif 300.000 ditambah 30.000 ditambah 60.000 dikurang 150.000. Hasilnya negatif 360. Nah, udah ketemu nih nilai dx dan dy. Nah, kita tulis lagi. dx-nya negatif 450.000, dy-nya negatif 360.000. Berarti yang belum ketemu dz. Kita cari. Sekarang yang paling akhir kolomnya yang kita ganti dengan yang nilainya 150, negatif 30, dan 30.000. Ini pindahkan. Tetap yang diambil dua kolom paling awal. Ke sini kita pindahkan. Nah, kita kalikan lagi. 30.000 ditambah negatif 30.000 ditambah negatif 300.000. Sekarang yang ke kiri. Ke sini dikurang 150.000. Sini dikurang 60.000. Dan ini dikurang 30.000. Ada yang habis nggak? Ini dengan ini habis ya. Berarti tinggal negatif 300.000 kurang 150.000 kurang 60.000 kurang 30.000. Hasilnya negatif 540.000. Ini yang dz ya. Untuk mencari nilai x itu dx per d, determinan x per determinan d. Kita substitusi nilai dx dan nilai d-nya. Dx-nya ini negatif 450. Simpan di sini. Nilai d ini negatif 9. Sehingga hasilnya 50.000. Kalau y, dy per d. dy-nya ini dibagi d. Hasilnya 40.000. Dan yang terakhir z, dz per d. Hasilnya yang ini. Nah, 60.000. Jawabannya akan sama seperti metode yang lainnya. Nah, di antara keempat metode yang kita bahas, mungkin yang paling cepat bisa pakai metode yang gabungan. Tapi kalian boleh menggunakan metode yang mana aja. Kalau metode determinan yang ini lebih mudah kalau angka-angkanya agak kecil ya. Kalau yang eliminasi, substitusi, itu kalau kalian salah memasukkan atau mengeliminasi salah satu variabel, nantinya akan berputar-putar. Variabelnya malah nggak hilang-hilang. Kalau metode determinan, ini langsung ketemu hasilnya. Jadi kalian tidak usah menghilangkan variabel. Cukup mengganti satu kolom untuk X, untuk Y, untuk Z, dan dicari nilai determinannya. Nanti jawabannya akan ketemu. Sekian. Itu materi satu bab dari sistem persamaan linear 3 variabel. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.